dan Yohanes 3:34. Saya penginjil saudara. Terima kasih. Sebetulnya kalau menurut akal, tidak usah jauh-jauh teman-teman. Dari 10 hukum Taurat saja salah satunya sudah dilanggar oleh Kristen. Salah satu itu kita bahas satu. Jangan ada padamu ilah lain, sesembahan lain. Ilah itu sesembahan. Jangan ada padamu sesembahan lain, ilah lain. Yesus di dalam Yohanes 1 nomor 14 itu Yesus ilah yang dibentuk. Kolose 2 nomor 9 Yesus ilah yang dibentuk juga. Jadi sudah melanggar salah satu hukum Taurat. Itu satu. Kalau mau bahas skakmat di Kristen, jangan membunuh, salah satu hukum Taurat. Kristen bisa tidak berdiri kalau tidak ada pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah? Tidak bisa. Walaupun Kristen menyatakan membunuh bukan kami, yang membunuh orang Yahudi atau orang Roma. Siapa yang mengaminkan pembunuhan terhadap orang tidak bersalah? Kristen. Jikalau Yesus tidak dibunuh, apakah Kristen punya Tuhan? Tidak punya. Karena Paulus sendiri mengatakan sebab karena itulah Yesus Kristus mati agar menjadi Tuhan. Jika Yesus tidak mati ya tidak ada ilah umat Kristen ini. Mereka sudah melanggar hukum-hukum Taurat. Kecuali mereka itu mengaminkan, mengakui dengan jujur pengajaran Paulus bahwa mengatakan jikalau kamu menuruti kebenaran dalam hukum Taurat, Kristus tidak berguna bagimu. Jadi menurut Paulus hukum Taurat itu tidak ada yang benar. Bahkan menganggapnya skubalon, tinja, bukan sampah, tinja. Kecuali Kristen mengakui itu, oh hukum Taurat adalah tinja, hukum Taurat adalah tai, hukum Taurat adalah sampah. Itu Kristen baru, Kristen kafah. Tapi selama Kristen mengais-ngais kitabnya orang Yahudi, mereka tetap akan kalah di setiap diskusi. Kecuali mereka mengakui ajaran Paulus, mereka tidak akan kalah. Berarti mereka mempunyai ilah sendiri, membentuk ilah sendiri. Nah, diskusinya mungkin nanti akan beralih kepada istilah-istilah Islam yang dipakai di dalam Bible. Bukan diskusi yang mengarah kepada ilahnya Abraham yang diakui sebagai Yesus. Bukan. Karena kalau Kristen mengakui kafah, secara kafah, pengajaran Paulus, Yesus itu ilah lain. Yohanes 1:14 Yesus ilah yang dibentuk ilah lain. Bukan jadi gini brother, aku menolak itu Yohanes 1:14 itu dikatakan Yesus. Aku menolak itu karena saya pakar Bible ya. Itu sebenarnya bukan Yesus. Karena originalitasnya adalah logos. Ya, logos itu perkataan Tuhan yang dibukukan. Masa Yesus buku, masa Tuhan buku? Karena itu bisa kita buka lagi di Yohanes 12:15 KPR 11 kalau salah ya. Nah itu logos juga. Kenapa nggak mereka sembah? Beda dengan rema. Rema itu perkataan Tuhan langsung. Misalnya perkataan Tuhan kepada Musa. Rema itu perkataan Tuhan langsung. Kalau logos itu perkataan Tuhan kawan Oten. Jadi Yohanes 1:1 itu logos ya, bukan rema. Oten ini nggak paham, mau tak seperempat. Kasian sekali saya selalu penginjil, memalukan kali rasanya. Tadi saya debat juga sama Dermi ya, H2H di rumah Oten, di rumah Petra. Macet dia sebuat. Nah, tapi karena doktrin mengalahkan akal, ya doktrin mereka melawan isi Bible sendiri. Nah, jadi kitab Perjanjian Lama, kitab Siparia yang mereka sadur, yang mereka obok-obok, yang mereka terjemahkan versi Septuaginta itu ditolak mentah-mentah oleh pihak Yahudi karena antara Samaritan, Masoret dan Septuaginta terjadi perbedaan yang luar biasa. Ada sekitar hampir 10.000 kurang lebih kesalahan terjemahan yang dibuat oleh LXS itu ada 72 ahli Taurat itu ditolak oleh Yahudi. Dan Yesus sendiri pun ditolak sebagai Mesias. Mesias itu artinya adalah utusan Tuhan, orang yang diurapi Tuhan. Sebagai nabi aja Yesus ditolak, dibilang jangan haram, apalagi sebagai Tuhan. Jadi jangan kalian tempel-tempel lagi kitab Yahudi di Perjanjian Baru, kitab kalian Oten. Karena Perjanjian Baru itu adalah kitab
yang juga disadur dari perjanjian lama. Ada ribuan ayat yang disadur. Misalnya di Mazmur 22 ya, di Ulangan, banyak lah pokoknya ayatnya ya. Bahkan ada juga yang disadur dari kitab-kitab orang Helenisme kuno dulu. Helenisme ini adalah penganut dewa-dewa, penyembah dewa-dewa. Termasuk Tertullianus yang mengadakan konsili pertama di Antioquia, itu dulu adalah orang penyembah berhala. Dan dia ikut dalam agama baru yang didirikan Paulus and the Gang ini ya, kembali menyadur ajaran lamanya, ajaran dewa-dewanya ke dalam kekristenan. Jadi Kristen ini mirip dengan konsep dewa-dewa, dan ini data dari internal Kristen sendiri. Ya, silakan. Bukan mirip Bang, tapi memang konsep dewa-dewa, karena di dalam original teksnya katakan Theos, bukan Allah. Theos jika di Indonesia kan dewa. Saya setuju dengan pernyataan Abang tadi bahwa Yohanes 1:14 itu bukan Yesus. Tapi jika kita mengikuti original teks. Tapi jika kita juga mengikuti narasi umat Oten, mereka juga ketampol lagi Bang. Kalau itu dikatakan Yesus, berarti Yesus ilah yang baru, melanggar salah satu hukum Taurat. Betul sekali. Kalau itu kalau dikatakan bukan Yesus, mereka juga akan ketampol lagi. Nah gitu. Jadi mereka mau ikut original teks, mereka ketampar sama Bible mereka sendiri. Mau ikut narasi mereka sendiri juga, doktrin mereka sendiri juga akan ketampar oleh Bible mereka sendiri. Ya, Oten ini ada kabur. Mereka itu tidak punya arah. Ya, Oten satu udah kabur nih, Oten baru nih. Ya, silakan Anda bantah pakai data. Ya, silakan. Ya. Gimana? Ada ilmu, ada data? Bantah data kami. Yang kabur yang baru buang suku balon tadi ya? Ya, Texas itu, Texas. Ya Texas yang baru buang suku balon, baru buang hukum Taurat berarti. Karena Paulus mengatakan hukum Taurat adalah suku balon. Ya, Laskar Kristus. Bahasa apa Bangku? Ya, Anda pengikut Paulus atau Yesus? Saya jelas pengikut Yesus, bukan Paulus. Paulus siapa? Paulus siapa? Jadi Paulus kok nggak kau imani sebagai rasulmu? Iya, Paulus kan seorang rasul. Rasul. Kalau saya katakan Paulus itu seorang antikristus, ya. Ajaran Paulus. Loh, antikristus kok kau bilang rasul, kau bilang kok percaya rasulmu. Paulus itu ada antikristus sesuai dengan Matius 24. Iya, kenapa terus? Nah, Anda pengikut Yesus atau Paulus? Saya pengikut Yesus, Anda? Kalau saya pengikut Yesus, tetapi tidak mengikuti ajaran Paulus, ya. Oke. Paulus itu siapa? Oke, saya tanya kepada Anda. Paulus itu adalah kalau kamu seorang ya, Paulus itu seorang yang pembenci Kristen ya. Membenci orang yang percaya kepada Kristus, sehingga dia membantai orang Kristus. Setelah itu dia dipilih Tuhan untuk menjadi rabi, untuk menjadi rasul. Mana datanya? Mana datanya? Jangan congor. Saya penginjil saya. Mana datanya? Kalau Anda cerdas pakai Alkitab itu ada datanya ya. Saya baca penginjil. tentang Ananias. Kisah Ananias yang Anda baca. Kita ikuti saja Bang. Kita ikuti narasinya coba. Kamu mengatakan berarti Paulus di situ bertobat. Yes. Paulus bertobat berapa kali? Kenapa setelah Paulus bertobat itu membantai murid-murid Yesus, setelah itu Paulus bertobat mengabarkan hukum Taurat itu tinja, tapi setelah itu Paulus bertobat lagi itu kenapa? Paulus bertobat lagi sehingga Paulus tidak mengimani lagi pengorbanan manusia, akan tetapi mengorbankan lagi binatang. Paulus tobat berapa kali itu? 2 kali. 2 kali. Yang pertama pertobatan setelah membantai murid Yesus. Betul? Ya. Nah, setelah dia bertobat, mengajarkan bahwa pengorbanan itu mengenai pengorbanan menggunakan darah Yesus di atas kayu salib, Galatia 3:13, betul? Ya. Terus setelah itu tidak ada lagi pengorbanan, betul? Ya, terus kenapa
pertobatan kedua kalinya Paulus mengadakan pengorbanan lagi binatang. Ayo. Terus? Bagaimana itu? Mana yang pertobatan Paulus yang asli? Yang setelah membantai murid Kristus mengajarkan bahwa pengorbanan itu harus melalui darah Yesus, darah manusia, atau pertobatan Paulus itu yang asli yang mengarah pada pengorbanan kepada binatang? Karena menurut data di Bible Anda, setelah Paulus bertobat, setelah Paulus bertobat di depan pena-pena tua, bukan dengar dulu nanti kamu ngomong. Saya belum selesai. Setelah Paulus bertobat mengorbankan binatang di depan pena-pena tua, setelah itu tidak ada data lagi Paulus mengajar Kristen ataupun Paulus bertobat lagi, tidak ada. Berarti kesimpulannya Paulus mengajarkan Kristus itu menurut kehendaknya sendiri, atau dalam kurung itu mengeprank kalian. Yang kedua kalinya setelah Paulus kembali, Paulus dikecam oleh imam-imam kepala dan pena-pena tua, Paulus bertobat lagi mengajarkan pengorbanan binatang. Karena di situ dikatakan kamu telah mengajarkan mereka Bani Israel meninggalkan tradisi nenek moyang mereka, yaitu jangan kamu menyunatkan dirimu sendiri, jangan kamu lagi menyunatkan anak-anakmu, dan mengorbankan manusia. Pengorbanan cukup satu kali, yaitu Kristus di atas kayu salib. Nah, setelah itu Paulus dikecam, ada 4 orang bersaksi di antara kita. Nah, Paulus disuruh pergi menyukurkan rambutnya untuk membiayainya. Lalu Paulus disuruh mentahirkan diri, menyucikan diri, dan mengorbankan binatang. Mengorbankan apa? Binatang. Setelah itu Paulus apa? Melaksanakan pertobatan tersebut. Berarti menurut narasi ini Paulus itu mengajarkan Kristen itu bukan mengajarkan pertobatan, bukan ajaran yang benar, melainkan mengeprank kalian. Coba jawab. Ayo Laskar, jawab Laskar. Mana pertobatan Paulus yang betul? Ingat, Paulus mengais-ngais, mengaku-ngaku muridnya Raban Gamaliel. Akan tetapi oleh Raban tersebut Paulus tidak diakui. Yang diklaim tidak mengakui, bahkan mengutuk Paulus. Mereka mengajarkan doa kepada orang-orang Yahudi sampai sekarang. 1 hari 3 kali mengutuki kalian umat Kristen. Ayo Laskar, jawab Laskar. Pertobatan Paulus yang mana yang benar? Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Laskar Kristus. Siap Bang. Nah, ini kita cuma mengikuti narasi kamu loh, narasi kalian sendiri loh. Paulus bertobat, Paulus anti Kristus, membenci orang-orang Kristen, membenci orang-orang Kristus. Kami ikuti narasi kalian sendiri, kalian ketampol tidak bisa jawab. Kabur ya kabur. Pengikut Paulus kabur. Pengikut Paulus kabur. Inilah Bang tak waras, pancingannya jangan terlalu berat dong. Ya inilah kalau bilang imam buta ya, yang nggak bisa membedakan mana Tuhan, mana bukan Tuhan, mana firman Tuhan, mana tulisan manusia. Kacau balau akhirnya. Itu kita cuman mengikuti narasi kalian loh umat Kristen. Narasi kalian kita ikuti, kita tidak membangun narasi sendiri. Dan apa yang kita bicarakan itu tertulis dalam kitab Anda. Anda sendiri yang ketampol Bible kalian. Aduh, Bang Otak Waras, nanti pancingannya jangan terlalu berat dong. Pancingannya ini pengikut Kristus yang menyatakan Kristus dulu anti Kristus, baru bertobat. Aduh, kita ikuti pertobatan Paulus, ternyata diprank oleh Paulus umat Kristen ini. Ya betul. Paulus itu anti Kristus. Ya ini gemas ini ya, mana yang Islam nih? Mana kata Islam, kata Kristen sini ya? Gemas Muslim ya? Sama Bang Gemas Muslim.
Oh ya, ini Bang Amin Muslim ya? Wah, itu pakarnya, Bang. Ya, silakan naik ya, yang kisah-kisah naik ya. Saya lagi tunggu sini. Nah, kenapa Ayo, pada dia silakan semua kalian. ini? Nah, silakan para oten kalian naik, jawab pertanyaan kami. Pertobatan Paulus yang asli itu yang mana? Ketika Paulus ke Damsyik melihat cahaya, yang cahaya itu mengaku Kristus, atau pertobatan Paulus ketika sudah meninggalkan hukum Taurat, saja manusia cukup satu kali seumur hidup. Setelah itu Paulus bertobat di pena-pena tua. Mana? Apakah yang itu? Ayo jawab. Yang di pertobatan Paulus yang di Damsyik atau pertobatan Paulus yang di depan pena-pena tua? Ada yang ketiganya itu, Bang. Kalau lah, ya. Ada yang ketiganya itu. Yang mana ketiganya, Bang? Atau salah semua. Atau salah semua, betul. Karena menurut data di Bible, pertobatan Paulus di depan pena tua ini bertobat dari mengajarkan Kristen. Apa bukti bertobat dari mengajarkan Kristen? Di situ dikatakan, Paulus, engkau mengajarkan mereka Bani Israel, mereka orang-orang yang asing, untuk meninggalkan hukum Taurat, tradisi umat Bani Israel, dan meninggalkan tradisi-tradisi mereka, yaitu salah satunya hukum sunat, dan mengajarkan pengorbanan terhadap manusia. Maka dari itu Paulus, di sini ada 4 orang yang bernazar. Maka cukurkanlah rambut mereka dan bayarlah biayanya, dan tahirkanlah dirimu dan lakukan pengorbanan yang dilakukan oleh Musa. Musa melakukan pengorbanan apa? Binatang. Dan hari esoknya Paulus melaksanakan itu, menahirkan diri dan melakukan pengorbanan apa yang dilakukan oleh Musa. Berarti Paulus melakukan pengorbanan binatang. Makanya di dalam Korintus 12:16 Paulus itu mengaku kepada jemaat Korintus, apa yang aku katakan bukan sebagai orang yang berkata-kata menurut firman Tuhan, melainkan menurut orang bodoh yang berkeyakinan boleh bermegah. Di terjemahan baru ada tambahnya, boleh bermegah sedikit dong. Nah, ini firman Tuhan apa ini? Ada tambahnya, boleh bermegah sedikit dong. Apa ini? Makanya Paulus untuk mengambil keuntungan dirinya sendiri supaya dia dianggap rasul. Karena Paulus menyamakan diri dengan Bapa, menyamakan diri dengan nabi. Paulus, apa keuntungan Paulus? Ya, supaya Paulus bisa bermegah. Oleh Markus, kalau Paulus menyesatkan, apa keuntungan Paulus? Dia disesat, dia dianiaya. Loh, tertulis dalam Biblemu kok di dalam Korintus 12 nomor 16. Keuntungan Paulus ya, Paulus boleh bisa berkeyakinan boleh bermegah. Supaya Paulus bermegah itu. Ayo Ten, gunakan akal lah. Ten itu kalau diajak menggunakan akalnya kabur. Jangan mempunyai pegangan 1 Korintus 4 nomor 10. Jangan. Orang hidup itu jangan mau bodoh. Bab duniawi saja maunya pintar. Masa bab ketuhanan maunya bodoh? Apa bedanya kalian itu dengan Majus? Hindu yang di Vrindavan sana, apa bedanya kalian?
Majus Tuhannya diwujudkan api. Hindu Tuhannya diwujudkan manusia. Kalau kami mau tiga entitas yang hakikatnya satu. Nah, Laskar naik lagi. Ayo Laskar, coba dijawab Laskar. Laskar Kristus. Bahasa apa? Tadi pertanyaan saya tadi, pertobatan Paulus yang benar itu yang mana? Dengar. Pertobatan Paulus yang benar itu yang mana? A, yang Paulus waktu di Damsik. B, waktu Paulus di hadapan pena-pena tua. Mana pertobatan Paulus yang benar? Jelas pada saat perjalanan di Damsik itu. Katolik bisa dieksploitasi, boleh dimusnahkan atau dibawa ke agama tersebut. Itu gerejanya yang suruh. Ketika dulu waktu Sayyidina Umar Ibnu Khattab datang ke Yerusalem mengambil kunci Yerusalem kepada Sopronius, 372 tahun kurang lebih aman, damai, tentram, tiga agama, Yahudi ke sinagog, Kristen ke gereja, Islam ke masjid. Setelah muncul anak-anak Theos ini kalau udah banyak sudah memiliki memiliki kekuatan, mereka merusak peradaban. Datanglah si anak-anak Theos, namanya si Paus Urbanus. Diteriakkanlah ke orang Eropa untuk menyerbu Yerusalem agar dijajah supaya merebut makam Tuhan. Akhirnya yang terjadi apa? Kematian merajalela di Yerusalem pada saat itu. Padahal tiga agama aman di bawah kepemimpinan umat Islam. Itu terjadi. Memang kejadiannya begitu, mau diapakan? Iya bun. Memang kelakuannya begitu. Memang sepanjang sejarah agama Kristen telah mencoreng peradaban dan merusak peradaban. Contoh, Dark Age, masa kegelapan di abad ke-9. Abad ke-9 ya. Itu karena Kristen memiliki otoritas tertinggi. Perempuan dituduh penyihir, dibakar hidup-hidup. Beda agama langsung dibakar hidup-hidup. Nah, belum lagi Holocaust, Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, siapa? Anak-anak Theos, biang kerok. Perang Dunia Pertama ya. Perang Dunia Pertama pada waktu itu terjadi ketika Franz pangeran dari Austria Hungaria itu mati, kemudian muncul orang-orang yang dituduh di Sarajevo tuh. Serbia diserang sama Austria Hungaria. Dan ternyata negara kantong Kristen Protestan, yaitu Protestan ini kan lahirnya di Jerman nih. Padahal Tuhannya orang Yerusalem nih. Katolik munculnya di Vatikan nih. Tuhannya orang Yerusalem. Memang agak aneh sih. Ketika Tuhannya orang Yerusalem, agama Katolik muncul di Vatikan. Kalian tahu nggak Vatikan itu bisa jadi negara? Itu gara-gara Vatikan itu Paus bekerja sama dengan Buso Metulini. Buso Metulini. Siapa? Buso Matulini. Siapa teman-teman guys? Namanya siapa? Nah, dan di situ Paus membenarkan diktator dari si Buso Mussolini itu. Paus itu kerjasama sama pemimpin fasis loh. Muncullah Vatikan. Jadilah sebuah negara Vatikan. Nah, di Jerman muncullah Kristen Protestan. Ada si Martin Luther, ada Zwingli sama John Calvin. Ketiga-tiganya menjadi penjahat kemudian. Si Martin Luther memunculkan, di-mute dulu bang, si Mussolini. Si Martin Luther membuat buku kebencian terhadap orang Yahudi, mengatakan orang Yahudi adalah umat pilihan iblis, sampai si Hitler terpengaruh sampai membunuhi orang Yahudi dengan adanya Holocaust. Pada waktu itu orang Jerman membenarkan kematian orang-orang Yahudi dulu, sampai orang-orang Yahudi itu kabur kemana-mana. Nah, ketika Perang Dunia Kedua, si Jerman yang biang kerok. Jerman ini negara basisnya Protestan. 2 kali Perang Dunia Kedua, dua kali dia berbuat gila itu. Pertama, Jerman itu di Perang Dunia Pertama itu membunuhi orang-orang sipil gara-gara mau kalah sama Rusia tuh. Itu kan negaranya orang Protestan tuh. Ideologinya rasisme dan juga nasionalis tuh. Perang Dunia Kedua, orang-orang Jerman dia yang memulai perang tuh. Dibunuhinya lah orang Yahudi di Polandia, sampai orang-orang Yahudi di Polandia kabur ke Palestina diterima. Nggak tahu orang Yahudi yang menjajah Palestina. Tahu-tahu dibela sama orang Protestan.
Ini agak lucu nih kalau kita lihat peradaban ini rusak gara-gara mereka nih. Tapi Islam yang dituduh. Nah, belum lagi ketika terjadi genosida yang menjatuhkan bom Nagasaki dan Hiroshima, apa namanya Muhammad? Apa namanya Yonatan Nandar? Tidak. Anak Theos, anak Tuhan, anak dewa, yang punya Roh Kudus, Yahudi rohani. Nah, belum Perang Dunia Pertama mereka, Perang Dunia Kedua juga mereka. Apalagi kemarin ditemukan di Irlandia 796 jenazah bayi-bayi di bawah panti asuhan yang dikelola sama biarawati. Ngeri nggak? Belum lagi tahun 2021 ditemukan 800-an jenazah anak-anak suku Indian yang dikuburkan tak bernama di bawah boarding school yang didirikan oleh pemerintah Kanada yang dikelola sama gereja. Dan setelah ditemukan mayat anak-anak tersebut, Paus Vatikan di tahun 2022 baru minta maaf sama orang Kanada. Kalau nggak ketahuan emang mau minta maaf? Belum tentu bro, karena nggak ketahuan. Dan tahun 2025 ini baru dimulai lagi pembongkaran sebuah biara untuk menemukan jangan-jangan masih banyak bayi-bayi yang telah dimasukkan dalam septic tank. Bayangkan loh kekejaman anak-anak Theos ini. Ini anak-anak dewa ini punya kelakuan ini. Tapi yang dituduh hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah yang tidak ada apa-apanya ini dituduh. Giliran kita bicara data, mereka ngelapor polisi. Kapolri katanya lapor polisi, ini sejarah bro. Giliran mereka menuduh Nabi Muhammad, mereka katakan Nabi Muhammad pedofil, diminta data nggak bisa. Mereka tuduhlah Nabi Muhammad Nabi palsu. Giliran kita tuduh, kita buktikan bahwa Paulus Nabi palsu, lapor Kapolri. Lapor Kapolri, anak-anak Theos nih, minta tolong dukungan Kapolri, tapi katanya anak Theos. Inilah lucunya orang-orang Kristen ini kadang-kadang. Diajak diskusi baik-baik malah bawa-bawa Kapolri. Lu bawa Kapolri sekalian ngobrol sama saya. Emang kalian pikir aku takut apa? Nah, yang mau lapor Kapolri belum mau aja udah turun. Gimana anak-anak Theos ini nih? Kok anak-anak Tuhan takut sama hamba Allah? Ini hamba Allah lagi ngomong loh. Ini hamba Allah lagi bicara. Kalian anak-anak Theos. Nah, jadi nenek moyang Yesus itu memang di dalam berbagai macam cara ada. Pesundal, Rahab. Pejina, Nabi Daud. Penipu, Nabi Yakub. Pedofil, Nabi Ishak. Kata mereka. Nah, tapi yang mereka tuduhkan Nabi Muhammad. Nih teman-teman kita Kristen ini pernah baca Bible nggak sih? Teman-teman kita Kristen ini normal nggak sih? Kalian itu kalau menyerang agama Islam, kalian babak belur saudara. Bukan naik ke sini Marpaung biar saya tunjukkan data-datanya. Rahab itu nenek moyang Tuhanmu saudara. Baca dalam silsilah Matius pasal 1 nomor 1, Lukas 3:23 saudara. Baca bahwa Yakub adalah nenek moyang Tuhanmu saudara. Daud nenek moyang Tuhanmu. Dan anehnya ketika Daud berzina dengan istri orang, Tuhanmu nggak hukum Daud. Padahal dalam Imamat pasal 20 nomor 10, siapa yang berzina dengan orang dia harus mati. Tapi yang dibunuh siapa? Anak hasil perzinahannya, ditulah Tuhan selama seminggu. Giliran nenek moyang Tuhan yang membuat kelakuan zina, menipu, nggak dihukum sama Tuhan. Agak lain ini kawan-kawan kita Kristen nih. Tapi mereka malah menuduh agama Islam tidak bermoral. Padahal giliran ditanya, ada nggak moralitas dalam kitab kalian? Ayo, ada tidak moralitas normatif dalam kitab kalian? Moral apa yang diajarkan? Apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Giliran diminta Sherlock nggak mau ngasih, pengen dibuktikan. Katanya barang siapa yang jahat kepadamu jangan kau lawan. Kalian belum dijahatin aja udah ngelawan. Gimana coba? Hah? Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Katanya gitu. Giliran belum dia papain udah kejang-kejang. Hah? Anak-anak Tuhan itu, kalian itu kan punya Roh Kudus dalam dirinya. Kalau saya tidak punya Roh Kudus, saya mah punya roh diri saya sendiri gitu. Ya. Jadi yang naik ke sini wajib open cam kalau oten. Ya, right kamu buka cam. Kalau enggak kamu minta apa di sini ngapain? Kalau kamu nggak buka cam nggak bisa. Ya. Yang Kristen buka cam di sini yang enggak saya kick. Saya nggak butuh orang-orang yang nggak jelas. Nih, saya buka cam dulu. Oke, Bang Jatmiko ya, izin kita lanjut diskusi sama anak-anak Theos ya. Oke, makasih. Buka cammu. Ya, saya mau turun Bu untuk di bawah Bu.
Ya, assalamualaikum bang. Ya, buka camnya, anak Teos. Oke. Buka anak Teos. Ripa, itu Muhammad kenapa buka harus 19? Anak Teos dibuka, nggak usah kejang-kejang dulu. Anak Teos kalau disuruh buka camnya, buka cam dulu, nggak usah kejang-kejang. Kan saya udah bilang di sini room beradab. Anak-anak Teos kenapa takut sama perempuan kayak saya? Sama hamba Tuhan aja kamu takut loh anak Teos. Katanya anak Teos. Masa anak Teos kok ngelihat Uni Rifa terkencing di celana sih? Saya cuman berbagi ilmu sama kamu kok. Buka cam kok sulitnya minta ampun. Kita diskusi bagus-bagus. Kita lagi mempertanyakan, benar nggak nih kalian menerima nenek moyang Tuhan kalian pezina, penipu, pesundal dan pedofil ini? Itu benar nggak sih nenek moyang Tuhan kalian? Gitu aja sih. Halo Yohan, brother. Anak Teos, anak Tuhan. Halo, selamat malam. Iya, anak Tuhan ya? Mbak Rifa. Iya, anak Tuhan kan? Anak Tuhan kan? Iya, anak Tuhan. Oke, buka camnya anak Teos. Allah. Anak Dewa, buka camnya. Kita mau ngobrol dengan anak-anak Teos ya teman ya. Mereka ini anak-anak Teos, hati-hati loh, nanti dikutuk. Harus buka ini kah? Buka ini kah? Harus dong. Masa saya ngomong sama orang nggak jelas? Mana deh? Biar kita lihat gimana wajah-wajah anak Teos ini, ya kan? Enak kalau kita mah suka kalau ngelihat muka anak-anak Dewa gitu. Kan ganteng, ganteng anak Teos makin gini. Iya, siap. Gimana, brother? Tema saya adalah nenek moyang, tentang nenek moyang Yesus pezina. Pezina. Gimana pendapat Anda dengan tema ini? Silakan dikasih tanggapan. Saya punya tanggapan kenapa harus ada judul itu, Mbak Rifa. Oke, mantap. Judul ini hadir karena tuduhan umat Kristen terhadap Nabi Muhammad SAW yang dituduh meniduri menantu. Padahal nenek moyang Yesus yang tidur sama menantu Yehuda, tidur sama Tamar. Nabi Muhammad dikatakan pedofil, padahal Ishak yang pedofil di dalam kitab kalian nikah sama Ribka umur 3 tahun. Nabi Muhammad dikatakan penipu, padahal Yakub nenek moyang Yesus yang penipu dalam kitab kalian. Nabi Muhammad dituduh cabul segala macam, padahal nenek moyang Yesus itu pesundal, yaitu Rahab. Makanya saya bingung kenapa nih anak-anak Teos mengkritisi Nabi Muhammad tanpa data, tapi lupa bahwa nenek moyang Tuhannya pedofil, pesundal, penipu, dan juga penipu, pesundal, pedofil, dan pezina. Begitu. Jadi saya bingung dengan kalian anak-anak Teos gitu. Maunya apa? Siapa gitu yang bisa ya? bahas-bahas itu Alkitabnya? Wah, Kalian banyak itu, orang Mbak Rifa. Kristen mah. Waduh, nggak usah Bang, di sini mah nggak usah curhat, nggak usah playing victim. Bang, kalau di sini mah diskusi, saya minta tanggapannya. Kalau Anda di sini kamu yang salah, jangan, nggak usah di sini, Bang. Kita diskusi di sini ya. Kalau di sini mau playing victim, kalian yang salah, kami yang baik, kami ini umat kasih, nggak usah. Orang udah pada nggak percaya, Bang. Ya, nggak ada yang percaya sama omongan kalian ketika kalian merasa terjolimi. Ya, udah kita diskusi tentang temanya aja. Kalian ngaku-ngaku terjolimi di dunia, di Indonesia emang gak ada yang percaya. Serius gak ada yang percaya. Serius gak ada yang percaya, Bang. Tapi saya mau bilang begini. Kenapa kalau setiap apologet ini kalau bahas itu selalu singgung agama orang lain sih? Kenapa tidak mau mendalami iman sendiri? Tidak ada agama orang lain Bahkan kami singgung. banyak iman sendiri Kami saja tidak paham. Bang, kalau abang nggak mau diskusi turun kan gampang. Ngapain abang? Abang kalau nggak mampu begini loh. Ibarat kata nggak bisa. Ini abang jangan menjajah saya lah. Anda naik ke sini mau ngapain? Ini tahu kan tempat apa? Masa Anda masuk ke ring tinju terus Anda bilang jangan main tinju, jangan main tinju. Orang udah bertinju Anda larang-larang. Anda kalau nggak mampu bertinju jangan naik. Anda jadi komentator aja di bawah. Ini tempat kita diskusi lintas agama. Anda sanggup atau tidak silakan. Namanya diskusi lintas agama. Masa kita mau ngebahasin agama kita aja? Diskusi lintas agama. Lintas itu artinya apa? Lintas melintas. Masa Anda diskusi lintas agama nggak mau dibahas agamanya? Ya udah turun dong, Bang. Buka camp yang lain masih banyak yang bisa dibahas. Enggak, masa Mbak ini ya maksudnya Mbak bilang sih betul sih. Ini kan diskusi lintas agama tapi judulnya itu loh. Sebenarnya harus tulis judulnya ini kan diskusi saya lintas sudah agama jelaskan. sehingga orang naik tuh sudah tahu. Ini bukan gitu. Orang udah tahu room Yonatan Nanda, room saya itu pasti diskusi lintas agama di mana orang Kristen dapat ilmu. Nah, judulnya nenek moyang Yesus itu pezina, pedofil, penipu, dan juga pesundal. Kalian terima nggak? Itu aja sih, simple. Terima nggak? Sabar, Mbak. Kenapa harus ada Ya Yesus? karena memang Kenapa karena tidak bahas Yesus, saja Muhammad karena saja? Yesus adalah Tuhannya orang Alkitabnya kalian? Kristen. Namanya diskusi Kenapa suka lintas sekali agama. senggol sih? Kok
Ataukah nyenggol. Mbak mereka sudah tidak meyakin kalau di ajaran Mbak mereka kalau cuman kalau bahas cuman Nanya, kita lagi diskusi. Saya cuman bertanya, nenek moyang Yesus itu pejina, penipu, pejina, pesundal, dan pedofil. Itu faktanya. Kalian terima nggak? Itu aja kok, terima nggak? Terima ya syukur, kalau nggak ya aneh. Soalnya tertulis gitu loh. Apa naik ke atas kok malah cerita yang lain, curhat yang lain? Nggak usah curhat-curhat di sini. Bunda lagi nggak terima curhatan. Bunda mau diskusi lintas agama. Anwar comeback, dibuka camnya ya anak bunda. Ini bunda gembala ingin berdiskusi dengan teman-teman Kristen. Apa betul Tuhannya kalian punya nenek moyang pejina, pesundal, pedofil, dan juga penipu? Masa iya Tuhan punya nenek moyang begini? Begitu ya, itu temanya ya. Silakan Anwar comeback. Halo Anwar comeback. Wah Anwar turun dulu ya. Halo Anwar. Ayo silakan. Saya cuma nanya doang. Nanti baru kita lanjut diskusi. Kalian boleh nanya asal kalian jawab dulu. Bener nggak nenek moyang Tuhan kalian pejina, pedofil, penipu, dan pesundal? Kalau memang benar ya udah. Kalau nggak benar ya nggak apa-apa. Kan nggak masalah toh. Iya. Buka cam produk lokal ya. Kalau nggak buka cam nggak usah ya. Saya lagi nggak mau ngomong sama orang nggak jelas. Takutnya ChatGPT nanti ya. Saya mau ngobrol sama orang yang mukanya jelas. BMK jangan ngajak-ngajak perang. Umat Islam tuh diwajibkan berperang. Kalau kami diperangi, kalian tuh umat kasih katanya kan, ditampar pipi kiri kasih kanan. Nanti kau sendiri yang maju perang. Nanti kawan Kristen kau nggak ada yang bantu. Nanti kalau kau mau ngajak kami perang nanti. Kalau kami umat Islam ketika sudah ada komando kami wajib berperang. Mati pun kami rela. Kau kan anak-anak teos, dia ditampar pipi kiri kasih kanan. Nanti kau sendiri yang perang, kawan-kawan kau kabur nanti berdoa nanti di belakang layar nanti ya. Kasihan kau BMK ya. Produk lokal dibuka camnya, brother. Kalau nggak bisa diskusi sama saya ya. Saya cuma mau kalian mengkonfirmasi nih. Nenek moyang Yesus itu pejina, pesundal, penipu, dan pedofil. Bener nggak? Itu aja. Kok malah kalian kejang-kejang kami nanya, katanya sebarkan Injil ke seluruh makhluk. Giliran kami pengen tahu agama kalian malah kami dilarang-larang. Aneh nih orang Kristen nih. Belajar yang banyak kak. Belajar yang banyak. Buka camnya brother, nggak usah ajarin saya belajar yang banyak. Saya mahasiswi by the way. Udah produk lokal buka dulu camnya. Buka dulu camnya atuh. Kumaha atas si produk lokal. Mau di sini nggak? Udah 69.000 kak itu buka. Buka aja aduh. Nih saya minta kamu buka cam nih. Males debat kak. Gak usah Mending debat. tidur aja. Gak usah debat. Ngapain debat? Orang bener kok nenek moyang Tuhan. Nenek moyang Yesus itu pejina. Ngapain didebat? Nenek moyang Yesus itu pedofil. Ngapain didebat? Nenek moyang Yesus itu penipu. Ngapain didebat? Nenek moyang Yesus itu penipu, Teman-teman yang pedofil, Kristen di pejina. sini kan ada tuh Tuhan kita tuh bilang kasihilah musuhmu. Ya anggap aja mereka Yaudah. itu musuh. Benar. Kasihilah musuhmu. Apabila ditampar pipi kiri kasih kanan kan? Bener kan? Iya bener. Yaudah, kasih Sherlock dong. Kita mau namparin kamu 1.600 orang ini. Coba alamatnya di mana? Kita mau namparin, mau nyoba, mau ngetes. Nggak gitu konsepnya brother. Masa Nggak gitu. ditampar beneran. Ternyata ketika dikatain nama Yesus apabila ditampar pipi kiri kasih kanan minta Sherlock, nggak gitu ajarannya. Enggak. Jadi itu ajarannya nggak sebenarnya gitu. Beneran. Oh berarti itu ajarannya nggak beneran. Oh gitu. Udah buka cam dulu atuh. Kita pengen tengok nih anak-anak tes. Kesimpulan kakaknya aja yang nggak benar. Lah jadi berarti apabila ditampar pipi kiri kasih kanan itu bukan yang benar, ajaran bohong-bohongan gitu. Buka kamera brother. Buka cam, buka cam. Udah 69.000 atuh produk lokal. Buka cam aja. Kalau anak-anak teos takut disalib teman-teman, padahal disuruh pikul salib ini nih. Makanya kalian umat Islam jangan percaya ketika ada orang Kristen bilang kami umat kasih. Kenapa? Biasanya cuma ngomong doang tapi nggak bisa buktiin. Takutnya ntar salah ngomong dibilang penistaan Ya makanya jangan salah ngomong. Belajar dulu, berpikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru mikir. Mikir dulu ya, baru ngomong. Diam kan? Ya udah, terserah. Ya kalau diem ngapain di sini nonton di bawah terserah mau layar debat, atuh. mau apa, mau bahas agama kita ya terserah. Iya udah di bawah aja. Kak. Ya udah nontonnya di bawah, ngapain di atas atuh deh. Iya, yang turunin. Yang naikin siapa? Kayak kucing nggak bisa naik dia, nggak bisa turun tapi bisa naik. Ada ini ya, ganteng ya. Aduh ganteng tapi nggak bisa turun guys.
Ya kita tuh cuma nanya doang guys. Apakah betul Tuhannya umat Kristen itu nenek moyangnya pejina, pedofil, penipu, dan juga pesundal? Kita mah kaget. Aku mah baca Bible kaget. Apa benar gitu aja. Halo Pak Steci. Ya halo. Ya Pak Steci, bisa buka cam Pak? Pak, saya minta undang buka cam biar kita ngobrolnya enak. Saya cuman sebenarnya tema konfirmasi aja. Diskusinya adalah umat Kristen bertanya tentang agama saya. Tapi ini konfirmasi aja. Apa betul seperti yang saya baca di Bible? Nenek moyang Yesus itu pejina, pesundal, penipu, dan juga pedofil. Kaget loh saya gitu loh. Mungkin Bapak mau menanggapi? Ya, silakan Pak. Coba tunjukkan dalilnya dulu. Baru saya Oke, mantap. Kita mulai dari mana nih, pejina? Ya. Oke, Bapak tahu kisah Daud? Daud itu nenek moyang Yesus bukan? Menurut Bapak? Ya. Oke, Bapak baca dalam 2 Samuel pasal 11. Daud berzina dengan istri orang namanya Batseba. Dalam 2 Samuel pasal 11. Saya bukakan ayatnya, saya bacakan. 2 Samuel pasal 11 kita buka. Nah, ini enak nih kalau gini, bapaknya cuman bertanya doang ayatnya. Jadi dari kami bapak tahu gitu loh. Kalau enggak bilang enggak, kalau iya bilang iya ya kan Pak. Aman kita kan Pak. Ngapain kita marah-marah ya kan? Namanya kita sama-sama belajar. Oke. Dalam ini kepala aku ketutupan stiker. Nah, Bapak baca dalam 2 Samuel pasal 11 ya. Di sini Bapak, peristiwa itu terjadi ketika Nabi Daud, dalam iman kami, Nabi Daud dalam iman Bapak juga, karena dia adalah seorang Nabi ya, dalam Kisah Para Rasul pasal kedua nomor 29, 28-30. Dia waktu itu lagi jalan-jalan di Soto. Bapak baca dalam 2 Samuel pasal 11, tepatnya di nomor nih. Nah, 1 kita baca. Perikopnya Daud dan Batseba. Batseba ini istri orang Pak. Istri orang namanya suaminya Uria. Nah, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon. Nah, ini lanjut ya. Kita ke ini. Waktu Daud lagi jalan nih. Nah, ini saya bacakan nih. Bapak baca dalam 2 Samuel pasal 11 nomor 2 ya. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di Soto, istana. Tampak kepadanya dari atas Soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang itu bertanya tentang perempuan itu, dan orang itu berkata, itu adalah Batseba binti Eliam istri Uria, orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengannya. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya dan mengandunglah perempuan itu Pak. Nah, Daud ini kan nenek moyang Yesus. Nah, berarti betul ya nenek moyang Yesus itu pejina? Iya, itu kan ayatnya enggak sampai habis dibacakan. Iya, masalahnya dia berzina atau enggak? Kan kita cuma tanya berzina. Di sini memang dia berzina. Betul, Pak, dia saya baca sampai habis Pak. Kalau saya baca sampai habis Pak, sampai kayak 27 capek Pak, gigi saya copot semua Pak. Bapak aja yang pelajari sendiri. Jangan alasan. Jadi memangnya kalau saya baca sampai jangan comot Pak, ayat bentar. Gitu kalau ya. saya baca sampai ke bawah, memang kata berzinanya hilang. Nah, Daud jadi nggak berzina lagi gitu. Jadi gini. Oke, silakan jelasin. Daud berzina, boleh ya saya ngomong ya? Boleh. Memang Daud itu berzina pada saat itu. Tetapi kan setelah itu dia bertobat dan dia mengaku dosa kepada Allah dan dia diampuni. Makanya baca ayatnya sampai habis, saya bilang. Tapi dia berzina kan Pak? Iya betul, dia berzina. Ya udah, dia berzina. Poinnya kan dia berzina. Iya, terus dosa kalau sudah diampuni, itu Tuhan itu mengingat lagi nggak dosa itu kira-kira? Kan si Daud ini setelah berzina, dia menikahi Batseba Pak. Kemudian baru keluar lagi keturunan-keturunannya yang adalah nenek Tuhan, nenek moyang Tuhan Anda. Bentar Pak, bentar. Bapak tahu tidak? Daud itu dikatakan bertobat. Anda tahu tak yang dibunuh untuk menebus kesalahan Daud siapa, Anda tahu? Anda tahu nggak? Siapa yang dibunuh oleh Tuhan Anda atas perzinahan Daud, yang menanggung dosa Daud siapa, Anda tahu nggak? Ya menurut Anda siapa? Bukan menurut saya, menurut kitab Anda. Masa Anda nggak tahu? Anda suruh saya baca kitab Anda sendiri nggak tahu gimana sih? Kalian kan suka menyelidiki Bible gitu. Iya, memang suka. Menyelidiki Terus Bible, tapi Anda nggak suka? Nggak pernah
Al-Quran kalian lagi-lagi lari. Saya mah siapa bilang saya nggak nyelidikin Al-Quran? Saya komunikasi penyiar Islam Pak, saya belajar Al-Quran. Saya tanya sekarang balik di Al-Quran tertulis enggak bahwa Nabi Muhammad itu mengawini anak kecil? Nggak ada tertulis di situ. Ini. Hah? Emang ada tertulis di Al-Quran Nabi Muhammad mengawini anak kecil? Yang ada itu menurut Rashi, Ishak mengawini Ribka umur 3 tahun. Ah, Bapak ini aneh sih. Pak, Bapak ini bikin malu keluarga Bapak kalau kayak gini. Saya suruh kalian umat Kristen buka camp supaya kalian itu bisa jujur kalau diskusi. Kok kemana-mana? Nggak usah lagi. Bapak apaan bilang saya dibilang tidak menyelidiki Al-Quran? Mana tertulis Nabi Muhammad mengawini anak kecil di Al-Quran? Bapak ada aja. Udah lanjut lagi nih. Sudah saya buktikan kalau nenek moyangnya Yesus berzina. Sekarang saya mau mengatakan nenek moyang Yesus penipu. Bapak percaya nggak? Ya udah terserah kamu dah mau katakan apa. Lah, ini kan data yang saya cuma nanya, bener nggak nenek moyangnya Yesus penipu? Dan anehnya, nenek moyang Yesus yang pezina tidak dihukum Tuhan. Nenek moyang Yesus yang penipu tidak dihukum Tuhan. Nenek moyang Yesus yang pedofil tidak dihukum Tuhan. Nenek moyang Yesus yang pesundal tidak dihukum Tuhan, tapi malah diselamatkan. Kenapa Tuhan Bapak giliran keluarganya berzina, menipu, pedofil dan juga pezina, pesundal kenapa nggak dihukum ya? Kenapa ya kayak gitu ya? Apa karena dia nenek moyang Tuhan ya Pak? Udah deh Bapak kalau turun nggak apa-apa, saya nggak maksa ya. Saya cuma tanya ini doang. Bapak mau nanya Islam nanya apa? Ayo diskusi bagus-bagus aja. Saya sudah tanya nggak bisa dijawab. Loh, saya sudah jawab tidak ada ayatnya di Al-Quran. Emang ada? Tidak ada Pak di Al-Quran Nabi Muhammad mengawini anak kecil. Bapak sehat nggak sih? Emang kayaknya orang Kristen itu lucu-lucu. Bang Yonatan Nandar, woi umat Islam, ada nggak tertulis di Al-Quran Nabi Muhammad mengawini anak kecil? Ayat berapa? Surat berapa woi? Nggak ada. Bapak kenapa sih? Karena kalian ini bisa dibolehkan berbohong dalam segala hal. Ya daripada Kristen Yesus mengajarkan kita bohong Bapak jika ya hendaklah katakannya, jika tidak hendaklah katakan tidak. Tapi Yesus berbohong. Itu buktikan Yesus berbohong di mana? Lukas pasal 24 ayat 46 Bapak baca. Kata Yesus berkata begini, ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga. Ada nggak ayatnya? Kalau nggak ada berarti dia bohong. Terus ada tertulis dalam kitab Torah, ternyata bukan kitab Torah, ternyata kitab Mazmur. Itu juga berbohong. Paulus melegitimasi kebohongan untuk mengajarkan agama. Kalau karena dustaku semakin melimpah kemuliaan Theos, kenapa aku harus dihakimi? Nggak usah, karena kelicikanku aku menjerat. Saran saya, Bapak kalian ini belajar pindah-pindah lebih Islam mendalam agamanya dulu sendiri malah kitab ngizinin berbohong. Al-Quran lebih dalam deh, dipelajari deh. Saya mendalami Al-Quran, Pak. Bapak mau nanya apa tentang Al-Quran? Yang saya mampu saya jawab deh. Masa Bapak paksa harus ada ayat Al-Quran? Ya udah, saya turun. Lah, aneh Bapak ini. Nanyain ayat yang nggak ada. Ya emang nggak ada ayatnya kok, Pak. Pak, ini saya kasih tahu nih. Kalau kalah debat selalu aja berbohong dalam segala hal. Emang saya pernah kalah debat sama siapa saya kalah, Pak? Saya pernah kalah sama siapa emang? Ya karena kalian nggak bisa merasa kalah, nggak pernah ada. Iya makanya gini loh, kalah. saya mengaku kalah, tapi sama siapa? Tunjukin dulu indikator kalah tuh kayak mana? Misalnya indikator orang kalah debat begini, indikator orang menang debat gini. Saya juga bingung nih, saya kalah lawan siapa? Ya udah kalau saya dibilang kalah sama orang Kristen ya udahlah, orang Kristen semua menang deh. Ya udah ya, saya akui ini saya kalah lawan orang Kristen. Sekarang saya tanya sama Bapak, indikator kalau kita menang debat tuh gimana? Bentar dulu, Bapak normal kan? Kalau berdebat harus juga kitabmu yang kamu bawa, jangan kitab. Ngapain saya debat kitab saya, Pak? Loh. Kenapa saya harus mendebat kitab saya sendiri? Justru kitab orang lain yang tertulis. Sekarang saya tanya, motivasi kalian untuk memperdebatkan Bible kami itu apa? Mencerdaskan Bapak. Loh, supaya Bapak cerdas. Kami. Ya udah kalau kamu cerdas nggak apa-apa. Kamu mencerdaskan kami. Ya kalau Bapak nggak mau ngapain Bapak naik? Buktinya Bapak naik ke sini Bapak yang butuh. Loh, saya memang bukan guru, tapi saya lebih paham tentang agama Bapak dibanding Bapak. Buktinya Bapak nggak tahu kalau nenek moyang Tuhan Bapak itu ternyata seorang pezina. Terus ada hak kamu mengajari kami? Adalah haknya
Makanya emang ada larangan nama Yesus. Dilarang orang Islam mengajarkan Kristen, emang ada di undang-undang. Dilarang orang Islam mengajarkan Kristen, ada gitu undang-undangnya gitu. Udahlah, nggak bisa kalian. Bapak nih apa sih maunya Bapak yang naik ke atas, kami izinkan naik. Motivasinya itu motivasi. Ya udah Bapak turun ya. Iya ya udah ya turun lah, kasihan bikin malu ah. Aneh orang Kristen ini mau naik ke atas ngapain saudaraku? Saya kan cuma nanya sebelum kalian bertanya tentang agama saya, cuma tahu apa iya nenek moyangnya Yesus itu pejina, penipu, pesundal. Nih ya, yang dikatakan pejina nenek moyang Yesus siapa? Daud. Yang dikatakan pesundal nenek moyang Yesus siapa? Rahab. Yang dikatakan penipu nenek moyang Yesus siapa? Yakub. Yang dikatakan pedofil nenek moyang Yesus siapa? Ishak. Itu benar nggak sih? Aku tuh penasaran, masa Tuhannya orang Kristen keturut nenek moyangnya pejina, pesunda, pedofil dan juga penipu? Agak shock aku. Itu loh. Halo lelaki penghibur. Halo Unir, halo. Ya. Dibuka dibuka cam. Coba boleh ditolong Kak, gimana caranya? Coba bisa tolong saya Kak? Oke, ini saya minta ya. Saya undang buka cam, silakan diklik di handphone Anda, brother. Oke, bener ya Kak. Oke. Lagian kan saya mau membantu kalian cerdas. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Emang saya paksa. Saya loh mendedikasikan waktu saya baca Bible untuk kalian biar kalian tahu. Lah kalian nggak mau ngapain kalian naik ke atas coba? Saya kan nggak maksa kalian mau ikut pinter kayak saya, kan nggak saya paksa. Oke, lelaki penghibur. Silakan bertanya tentang agama saya, tapi saya mau konfirmasi dulu. Bener nggak sih nenek moyang Tuhan Anda itu Anda Kristen atau Islam, Dek? Saya Kristen. Oke. Bener nggak sih setelah saya baca Bible, nenek moyang Yesus itu pejina, pesundal, pedofil dan penipu? Bener nggak gitu, Dek? Menurut kamu itu beneran ya? Baik. Sebelum saya jawab, tadi kan indikasi mencerdaskan, betul nggak sih? Tujuannya mencerdaskan ya? Betul. Bagaimana kita mengatakan bahwa ini bertujuan untuk mencerdaskan? Oke, yang pertama adalah ketika kita memiliki iman, kita mengajak orang lain yang beriman menggunakan critical thinkingnya untuk berpikir apakah betul Tuhan itu punya nenek moyang, punya silsilah, dan apakah betul Tuhan itu punya nenek moyang dari kalangan-kalangan penipu, pesundal, pejina. Ini namanya membangun critical thinking. Cerdas, definisi cerdas adalah menyelesaikan persoalan dengan pikiran. Nah, ada persoalan dalam pikiran saya terkait tentang orang Kristen yang punya Tuhan bersilsilah dalam Matius dan dalam kitab Lukas. Ternyata setelah saya selidiki, saya tidak percaya begitu saja. Ternyata setelah saya lihat kitab kalian, saya baca secara tekstual, saya menemukan bahwa ternyata nenek moyangnya Tuhannya orang Kristen ada yang pejina, pesundal, penipu, dan juga pedofil. Menariknya, ketiga sifat ini tidak dihukumi oleh Tuhan. Nah, muncullah sebuah analisa di otak saya. Apakah Tuhannya orang Kristen ini rasis dan juga nepotisme? Giliran nenek moyangnya yang berbuat dosa tidak dihukum mati. Giliran orang lain seperti Uza yang tidak berdosa, hanya kesentuh tabut Tuhan dihukum mati di tempat. Onan yang tidak mau menghamili istri kakaknya dihukum mati karena tidak mengizinkan punya keturunan Yehuda. Bahkan Yehuda yang meniduri menantu itu tidak dibunuh oleh Tuhan, padahal itu perjinahan. Makanya saya mengajak orang Kristen untuk berpikir, mencerdaskan seluruh orang beriman. Apakah betul kalian menerima Tuhan yang nenek moyangnya pesundal, pejina, penipu dan juga pedofil? Itu saja sebenarnya. Karena saya mengajak kalian untuk berpikir. Ya, itu indikator mencerdaskan. Silakan. Jadi tujuan mencerdaskan itu adalah mengajak orang-orang yang mengatakan dirinya beriman, kemudian perkara-perkara itu bisa dilogiskan atau diterima oleh otak, begitu. Sebenarnya kalau kita bicara perkara logis, apapun yang keluar dari pikiran itu harus logis. Karena kalau dia keluar dari pikiran tapi tidak logis. Poinnya gini, kata beriman, apakah iman atau konsep ketuhanan itu harus logis? Setidaknya iman bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kalau iman dipertanggungjawabkan saya setuju. Tapi kalau apakah dengan beriman itu harus didasarkan dengan logis? Iyalah. Logika itu kan bukan cuman apa yang masuk ke dalam akal. Rasio pun juga adalah fungsi dari akal kan, pertimbangan akal kan.
Iya, sebelum saya menjawab. Ini mau masuk ke substansi atau nggak panjang kali lebar nih? Takutnya saya kayak tes CPNS nih bang. Saya CPNS barusan, aku barusan cuma ngomong belum nyampe 30 detik loh. Kakak aku dengerin dari beberapa kalimat, aku dengerin. Iya kan kita mau masuk ke substansi. Mau ngomong lagi, kan? lanjut aja dulu. Kalau mau ngomong lanjut aja dulu. Apa? Di sini kan umat Kristen diajak untuk berpikir. Nah, saya tidak mau panjang kali lebar Anda mewawancara saya karena saya lagi nggak tes CPNS. Kalau Anda ini kan merasa di sini tidak ada indikasi. Saya naik. Sebentar dulu. Saya naik ini kan juga Sebentar diwawancarai. dulu, katanya suruh saya bicara. Enggak, saya tidak mewawancara kok, saya mengkonfirmasi kok. Oke. Wawancara dengan konfirmasi beda, Bang. Masa nggak ngerti? Wawancara itu pertanyaannya itu wawancara itu juga mengharapkan konfirmasi. Katanya masih. Saya mengkonfirmasi. Loh, beda lah wawancara sama mengkonfirmasi. Saya cuma mengkonfirmasi tidak. Aduh. Sekarang poinnya gimana aja, sih, Bang? Saya diizinin. Ini Anda naik poin. Tadi saya yang minta poin, Anda bertele-tele. Sekarang Anda yang minta poin. Poinnya adalah Anda sebagai orang Kristen menerima tidak Tuhan Anda punya nenek moyang pezina, pesundal, penipu dan juga pedofil. Itu aja. Lanjut kita diskusi yang lain gitu loh. Ribut banget sih, Bang. Sudah belum? Ya. Ya kan udah, silakan jawab. Kalau standarnya disamakan, kita nggak sama ya, karena di dalam yang kau ceritakan tadi kau bikin sebuah kesimpulan bahwa beriman itu harus berlogika atau setidaknya bisa dirasionalkan. Tapi mohon maaf nih, standar kita beda. Kenapa? Kau ngerti nggak dengan pertanyaan? Lu dengan saya beda. Kau sehat nggak? Saya bertanya, apakah kamu menerima Tuhan yang punya nenek moyang pesundal, pejina, dan penipu dan juga pedofil? Itu aja kok, bawa rasional. Cuma nanya gitu doang, bawa rasional, lari-lari kemana-mana. Udah itu aja terima. Saya terima dengan konsep saya. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah selesai kan? Ya udah kita masuk ke tema. Apalagi? Oke, masuk ke tema. Ya udah berarti benar ya. Berarti menurut orang Kristen, memang Yesus itu nenek moyangnya pejina, pesundal, pedofil dan juga penipu, teman-teman. Udah clear kan? Terserah itu kan menurut kalian saya terima. Bagaimana mungkin saya paksakan apa yang saya pikirkan ke Anda gitu. Kenapa kalau Anda ini berpikir jadi munafik? Seperti itu ya. Katanya terima tapi nggak terima. Kamu terima maksudnya kamu itu bukan terima. Kamu tahu nggak itu betul-betulan ada ayatnya atau tidak? Kamu ngerti nggak? Saya terima, tapi kan karena kalian loh, bukan kata saya, kata kitab ente. Nah, sekarang saya tanya, apakah menurutmu memang Tuhan itu masuk akal punya nenek moyang, apalagi nenek moyangnya pejina, pesundal, penipu dan juga pedofil? Menurutmu? Malah ketawa, dia ngetawain Tuhannya dia. Framing aja terus. Gimana? Loh, kamu tuh nggak framing? Framing itu memberikan bingkai. Dan kebanyakannya lebih ke negatif nih ya. Saya tidak membingkai, saya bertanya, mengkonfirmasi. Ketika saya belajar kitab kamu, Tuhanmu punya silsilah. Matius 1:1, Lukas 3:23. Artinya punya nenek moyang. Betul. Salah nggak saya? Betul. Salah nggak saya? Betul. Nah, kemudian setelah saya selidiki, nenek moyang Tuhanmu ada yang pejina, penipu, pedofil dan juga pesundal. Itu kamu gimana? Kamu terima nggak? Kamu memang meyakini bahwa Tuhan itu selain punya nenek moyang, Tuhan itu nenek moyangnya juga para pelaku kejahatan gitu. Itu betul gitu. Ya udah, selesai. Sekarang apa? Kamu mau tanya tentang Islam apa? Udah selesai kan, nggak ribet-ribet sama Unriva tuh teman-teman. Cuman perlu kejujuran aja di sini ya. Lanjut. Mau bahas apa? Uni yang aku mahasiswi tadi ngomong dia mungkin judul ini untuk mencerdaskan, betul? Betul. Kayaknya kamu ini ada masalah kejiwaan deh. Kita langsung ke tema selanjutnya. Kok enggak dong? Tadi kamu kan ngizinkan definisi cerdas apa? Iya, definisi cerdas apa? Oke. Tadi kau sudah beberkan definisi cerdas itu adalah sesuatu yang bisa dijelaskan atau bisa diterima oleh akal. Itulah kau, telinga kau, betul kau berubah perkataanku, apalagi perkataan Tuhan. Nggak kayak gitu kataku tadi. Ini kurang ini, jangan macam-macam. Cerdas itu adalah kemampuan berpikir manusia yang bisa menyelesaikan masalah dengan pikirannya. Ulangi lagi ini 3 kali aku sebutinnya. Cepat ilmu kau di sini nih. Mampu cerdas, dengar dulu. Dengar dulu. Ya, coba ya. 3 kali kau sebut, soalnya kau suka melintir kata-kata orang. Aduh, jangan belagu lah, Dek. Cerdas, ya, cerdas pokoknya apa? ketawa, Dek.